Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagita Yusafania, nomor absen 5 dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan mengulas lengkap organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Pembentukan Budi Utomo ini berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Soedirohoesodo yang mengadakan kampanye di kalangan kaum priai Jawa di tahun 1906 sampai 1907. Tujuan kampanye ini adalah menyadarkan kaum priai bahwa mahasiswa adalah seseorang yang terpelajar yang akan membutuhkan bantuan-bantuan dana pendidikan. Pada akhir tahun 1907, Wahidin kemudian bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan tersebut, kemudian Sutomo melanjutkan pembicaraannya kepada Wahidin dan teman-teman di Stovia dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari Dr. Wahidin tersebut. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di salah satu ruang kuliah Stovia, Sutomo akan menjelaskan mengenai pembentukan suatu organisasi kepemudaan. Ia juga mengatakan bahwa bangsa dan negara ini masa depannya terletak pada para pemuda. Atas dasar itulah maka lahir organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo diprakarsai oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo pada tahun 1852 sampai 1917. Dr. Wahidin Soedirohoesodo merupakan pendiri Budi Utomo karena namanya selalu dikaitkan dengan kebangkitan organisasi ini. Karena Dr. Wahidin Soedirohoesodo telah memprakarsai organisasi yang dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para pemuda Stovia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan itu dilaksanakan dengan mendirikan dana siswa atau study funds yang digunakan untuk membiayai anak-anak cerdas yang tidak bisa melanjutkan studinya. Budi Utomo menurut pendiri yaitu asosiasi yang akan mencapai sesuatu berdasarkan bangsawan, kebaikan atau taibat. Tujuan Budi Utomo yaitu guna meraih kemajuan yang harmonis untuk orang-orang Jawa dan Madura. Kemudian struktur organisasi Budi Utomo. Yang pertama ketua yaitu Sutomo, kedua wakil ketua M. Sulaiman, sekretaris 1 Gondo Suwarno, sekretaris 2 Gunawan M. Kusumo, bendahara R. Angkasa, komisaris M. Suwarno, komisaris Moh Saleh, komisaris R.M. Gumrek, komisaris Suraji. Awalnya pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Soedirohoesodo yang merupakan dokter dari Surakarta. Beliau menginginkan pekerja muda barat yang berpendidikan, namun pada umumnya kaum muda cenderung tidak bisa mencukupi dirinya sendiri. Kemudian Dr. Wahidin Soedirohoesodo bertemu dengan murid-murid Dr. Sutomo yaitu Stovia. Lalu Dr. Wahidin Soedirohoesodo menerangkan idenya kepada para murid Stovia dan mereka yang mendengarkan dengan baik dan benar. Kemudian secara kebetulan siswa Stovia juga memerlukan tempat yang mengakomodasi dalam pendidikan maupun kehidupan berdiri. Pada awalnya, pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Soedirohoesodo yang merupakan dokter dari Surakarta. Beliau menginginkan pekerja muda barat yang berpendidikan, namun pada umumnya kaum muda cenderung tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Kemudian Dr. Wahidin Soedirohoesodo bertemu dengan murid-murid Dr. Sutomo, yaitu Stovia. Lalu Dr. Wahidin Soedirohoesodo menerangkan idenya kepada siswa Stovia dan para siswa yang mendengarkan dengan baik dan benar. Lalu secara kebetulan siswa Stovia juga memerlukan tempat yang bisa mengakomodasi aktivitas dan kebudayaan mereka secara umum.
Budi Utomo lalu mengumumkan fase pengembangan yang sangat penting selama waktu kepemimpinan Pangeran Notodirojo. Saat itu, Douwes Dekker yang seorang Indo-Belanda itu sangat pro-Indonesia dengan cara mewujudkan kata politik. Kemudian, berkat dari gagasan tanah air Indonesia, semakin lama dia bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Kemudian datang Indische Partij yang sudah lama disiapkan oleh Douwes Dekker. Organisasi Budi Utomo terbuka buat seluruh orang Indonesia tanpa terkecuali. Untuknya yaitu tanah, air, api, dan udara merupakan Indonesia tanah air yang umum. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Kongres pertama dari Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta. Saat itu, organisasi Budi Utomo mempunyai 7 cabang di beberapa kota yang sudah tersebar di seluruh Jawa. Kota itu antaranya yaitu Bogor, Bandung, Batavia, Yogyakarta, Surabaya, Ponorogo, dan Magelang. Dalam Kongres Yogyakarta ini, Raden Adipati Tirtokusumo diangkat sebagai mantan Bupati Karanganyar yang sudah diangkat sebagai Presiden pertama Budi Utomo. Raden Adipati Tirtokusumo, banyak dari anggota baru Budi Utomo bergabung dari kelompok dan anggota kolonial. Banyak anggota yang memilih menyingkir dan anggota Budi Utomo saat itu banyak yang berasal dari para priyayi dan pegawai negeri. Dengan begitu, proto-nasionalisme para pemimpin yang ada di awal Budi Utomo didorong ke belakang. Strategi perjuangan Budi Utomo pada dasarnya bersifat kooperatif. Berikut ini ada beberapa hasil dari Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan di Yogyakarta, yaitu 1. Tidak ada politik dalam organisasi Budi Utomo. 2. Target kegiatan Budi Utomo hanya dipakai di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, ruang untuk Budi Utomo limited, yaitu Jawa dan Madura. Dan Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai kepala pusat Budi Utomo. Lalu, di tahun 1912 saat Notodirjo menjadi ketua Budi Utomo dan RT Notokusumo melaksanakan banyak usaha untuk memajukan Budi Utomo. Karena saat itu ada organisasi nasional lain seperti Sarekat Islam dan Indische Partij sudah muncul, tapi hasilnya tidak begitu besar. Tapi Budi Utomo masih punya andil yang besar dalam sejarah gerakan nasional yang sudah membuka jalan dan mempelopori gerakan nasional Indonesia. Organisasi Sarekat Dagang Islam sendiri adalah organisasi yang digantikan oleh Cokro Aminoto untuk menjadi Sarekat Islam. Awalnya organisasi ini dipakai sebagai asosiasi buat pengusaha besar dan kecil di kota Solo yang tujuannya untuk membantu. Selain itu, tujuannya juga membuat menyatukan masyarakat Indonesia dengan kolonialisme. Tentu saja, pengumuman asosiasi ini sangat ditakuti oleh orang-orang Belanda. Timbulnya gerakan politik rupanya memicu timbulnya pendiri Budi Utomo terdesak mundur. Kepemimpinan dari perjuangan buat nasionalisme disebut oleh Sarekat Islam dan Indische Partij. Karena di area politik Budi Utomo memang tidak ada yang berpengalaman. Karena gerakan politik dari asosiasi ini, arti dari nasionalisme semakin dipahami oleh masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.